Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam organisasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Valentino Aulia Rahman dengan NPM 23510111031. Saya Novita Sari Dewi Gultom dengan NPM 24110111003. Saya Sakila Yuliandini dengan NPM 24110111006. Saya Najwa Dia Fadila dengan NPM 2411011032. Saya Arinda Jayanti dengan NPM 24110111048. Teman-teman, tahu nggak sih, industri teknologi saat ini masih saja menghadapi masalah serius dalam hal keberagaman, juga inklusi. Mayoritas pekerjaannya didominasi oleh pria kulit putih dan Asia, sementara perempuan maupun kelompok minoritas yang masih sangat kurang terwakili. Contohnya, di Facebook ada jumlah karyawan perempuan yang memang naik dari 15% hingga menjadi 23% antara tahun 2014 hingga 2020, tapi representasi etnis hampir tidak berubah. Begitu juga Google dan Microsoft, peningkatan karyawan dari Afrika, Amerika, dan Latin di bidang teknis itu hanya 1% saja. Di Apple pun juga begitu, teknis Afrika, Amerikanya hanya 6%, bahkan populasi nasionalnya ya 13% saja. Selain itu teman-teman, diskriminasi usia pun juga sering terjadi. Mereka yang usia di atas 45 sering dapat yang namanya peluang lebih sedikit atau gajinya lebih rendah. Masalah ini terlihat di Inggris, Eropa, di mana eksekutif perempuan itu juga minoritas emang masih jarang, serta investasi lebih banyak mengalir ke tim pendiri pada kulit putih. Kurangnya keberagaman ini emang berdampak luas teman-teman. Kesempatan kerja jadi nggak merata, dan produk teknologi yang dihasilkan pun jadi sering bias, misal pada sistem pengenalan wajah juga suara. Padahal diversitas itu sangat penting loh. Dengan keberagaman, perusahaan bisa menciptakan produk yang lebih inklusif, relevan, dan mampu menjangkau pelanggan dari berbagai latar belakang. Kita semua tahu bahwa keragaman berarti adanya perbedaan karakteristik. Jadi, dalam sebuah organisasi, kelompok, tim, pasti ada keragaman dong. Nah, ini biasanya kita lihat dalam bentuk keanekaragaman tenaga kerja. Awalnya, orang-orang itu lebih fokus pada perbedaan yang tampak di permukaan, seperti ras, usia, atau gender. Tapi seiring waktu, hal yang lebih penting justru kesamaan nilai, gaya kerja, juga kepribadian. Karena faktor-faktor itulah yang bisa meningkatkan kerjasama dan mengurangi konflik. Keragaman itu sendiri bisa dibedakan menjadi 2 tingkat. Tingkat permukaan yang pertama, yaitu hal-hal yang langsung terlihat, yang seperti saya bilang tadi, gender, usia, ras, dan itu seringkali menimbulkan stereotip. Sedangkan ada juga tingkat dalam, mencakup kepribadian, nilai, gaya kerja, dan inilah yang sebenarnya paling berpengaruh dalam hubungan kerjasama dalam tim. Jadi memahami keragaman itu bukan hanya soal melihat perbedaan dari luar, tapi juga bagaimana kita bisa menghargai perbedaan dalam membangun kerjasama yang lebih efektif. Selain itu, karakteristik biografis juga mempengaruhi keanekaragaman di tempat kerja. Pertama, dari sisi usia, tenaga kerja memang semakin menua. Pekerja yang lebih tua seringkali memberikan pengalaman dan juga stabilitas. Walau ada stereotip bahwa mereka itu kurang adaptif terhadap teknologi, penelitian yang menunjukkan usia hampir yang tidak berpengaruh pada kinerja, dan lain sebagainya. Kedua, ada ras dan etnis. Diskriminasi itu masih banyak banget terjadi dalam hal rekrutmen, gaji, promosi. Pekerja dari kelompok minoritas sering dinilai lebih rendah, dan industri seperti media, seperti periklanan itu masih kekurangan keberagaman. Ketiga, ada gender dan orientasi seksual. Perempuan masih menghadapi kendala seperti glass ceiling dan glass cliff.
di mana peluang mereka itu untuk naik ke posisi yang lebih tinggi terbatas, dan kalaupun ada, sering pada situasi yang sulit. Seperti pada tahun 2020, hanya sekitar 6% CEO di perusahaan yang perempuan. Dan juga kelompok LGBT itu pun masih kerap mengalami diskriminasi. Walaupun sebenarnya 93% perusahaan Fortune itu sudah memiliki yang namanya kebijakan inklusif. Jadi, karakteristik biografis seperti usia, ras, gender, dan orientasi seksual memang menunjukkan masih ada banyak sekali tantangan untuk mewujudkan tempat kerja yang adil dan beragam. Lalu, dalam organisasi, kita seringkali menemui masalah prasangka dan diskriminasi. Prasangka itu adalah sikap umum terhadap kelompok maupun anggota. Itu bisa negatif, tapi juga bisa positif, yang bisa disebut dengan benevolent prejudice. Sedangkan diskriminasi adalah tindakan nyata yang muncul akibat prasangka. Jadi, prasangka itu bisa berbentuk eksplisit, yaitu yang disadari. Contoh adalah rasisme, seksisme, ataupun ageisme. Ada juga implisit, yaitu bias yang tersembunyi yang tidak disadari. Bias implisit ini bisa diukur dengan implicit association task. Dan misalnya, manajer lebih jarang memanggil pelamar yang obesitas untuk wawancara. Bias seperti ini bahkan bisa menular lewat komunikasi maupun perilaku nonverbal. Dampaknya di organisasi ini cukup serius, karena bias bisa mempengaruhi rekrutmen, evaluasi kinerja, promosi, hingga gaji, dan akhirnya menjadi hambatan bagi inklusi serta keadilan di tempat kerja. Lalu, untuk mengatasinya itu seperti apa? Biasanya, perusahaan bisa melakukan pelatihan, pengenalan bias implisit seperti yang pernah dilakukan Starbucks, atau menggunakan konsultan, serta program khusus untuk mengurangi diskriminasi. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa memahami prasangka dan diskriminasi itu adalah hal yang sangat penting agar organisasi bisa lebih adil dan juga inklusif. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kita bisa langsung next bagaimana video langsung diskriminasi itu terjadi. Halo Gilang. Definisi diskriminasi di organisasi. Tindakan memperkuat keunggulan satu kelompok atas kelompok lain. Contohnya, perekrutan, promosi, evaluasi, gaji, dan penggunaan media sosial. Adapun bentuknya, dampak berbeda. Tidak disengaja, praktik netral berdampak diskriminatif. Perlakuan berbeda. Disengaja, bersifat diskriminatif langsung. Selanjutnya yaitu dampak bagi karyawan, stres, kepuasan kerja rendah, dan masalah kesehatan. Selanjutnya, dampak bagi organisasi, turunnya produktivitas, konflik, dan turnover tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada tren, diskriminasi makin luas, ejekan, pengecualian, bias terselubung. Dan yang terakhir yaitu solusi, kebijakan inklusi dan perekrutan adil untuk cegah diskriminasi. Diskriminasi halus di tempat kerja terjadi dalam banyak bentuk, dipengaruhi konteks dan bias pribadi. Contoh umumnya, yang pertama, kulit hitam atau Hispanik lebih sering dihentikan polisi dan dituntut. Yang kedua, siswa kulit putih lebih sering mendapatkan nilai tinggi. Yang ketiga, pasien kulit putih lebih diprioritaskan. Di tempat kerja, yang pertama yaitu ada microaggression, adalah komentar atau aksi kasar dan tidak peka. Yang kedua, yaitu ada microinvalidation, yaitu bahasa yang meniadakan pengalaman orang lain.
Selanjutnya yaitu ada bisa terbuka atau disebut overt, atau terselubung atau covert, sengaja atau tidak. Selanjutnya itu ada dampak, menghambat keragaman, menurunkan kesehatan dan sikap kerja. Dan yang terakhir yaitu ada diskriminasi halus, sama merugikannya dengan diskriminasi terbuka. Perspektif teoritis, persangka, diskriminasi, dan keanekaragaman. Keanekaragaman bukan hanya representasi, tapi juga mempengaruhi interaksi sehari-hari. Ada 4 perspektif utama untuk memahami keragaman. Yang pertama yaitu kategorisasi sosial. Otak menyederhanakan info atau in-group versus out-group. Yang kedua, bisa membantu rekrutmen atau promosi, tapi beresiko stereotip dan bias. Contohnya, kelompok siswa, atlet, emo, dan lain-lain membentuk identitas dan asosiasi sifat. Yang kedua, yaitu ada dampak di organisasi. Yang pertama, yaitu fragmentasi tim atau subkelompok. Yang kedua, in-group, favoritisme, dan out-group, derogation, atau disebut juga turunkan kinerja. Dan yang terakhir, yaitu timbul kesimpulan salah tentang orang lain. Stereotip, ancaman stereotip, dan stigma. Stereotip menilai orang berdasarkan kelompok, picu prasangka, dan diskriminasi. Contoh, pria lebih dipilih pekerjaannya atau disebut maskulin. Yang pertama yaitu ancaman stereotip. Takut dinilai negatif, turunkan kinerja dan kepuasan. Dampak buruk pada tes, evaluasi, negosiasi, dan interaksi. Yang kedua, solusi. Perlakuan individu, kurangi mikroagresi, pakai penilaian objektif. Dan yang terakhir ada finance. Yang pertama, stigma. Identitas atau atribut negatif, misal orientasi seksual dan gender. Dan yang kedua yaitu ada dampak, stres, pengaruh pada kerja dan relasi. Dan yang terakhir ada mengungkap identitas, bisa ditingkatkan kesejahteraan dan hasil kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembenaran sistem dan dominasi sosial. Apa saja pembenaran sistem, yaitu orang merasionalisasi atau terima tidak kesetaraan dan diskriminasi, yang dipicu dari keyakinan dunia adil, kontrol rendah, dan takut lawan otoritas. Salah satu solusi dari hal tersebut adalah sadarkan adanya ketimpangan. Sedangkan dari dominasi sosial, diskriminasi muncul dari hierarki sosial yaitu dominan vs subordinate. Ada pula SDO yaitu Social Dominance Orientation yang mendukung pada hierarki dan superioritas. SDO tinggi lebih dari prasangka, diskriminatif, dan suka organisasi homogen. Sedangkan di implikasi organisasi manajer atau SDO tinggi dapat menolak keberagaman, yang berpengaruh pada rekrutmen, perlakuan karyawan, dan integrasi keberagaman. Persimpangan identitas saling berinteraksi berdasarkan usia, ras, atau gender. Juga bisa timbul jeopardi ganda atau diskriminasi berlapis. Sebagai contoh yaitu perempuan minoritas alami diskriminasi ganda. Implikasi organisasi mencakup tiap karyawan atau mosaik unik berinteraksi dengan kompleks. Juga pendekatan multikultural yaitu mendukung kebijakan inklusi dan keberagaman. Lalu apa sih mosaik budaya? Mosaik budaya adalah individu atau kumpulan ubin berdasarkan biografi, demografi, asosiasi, dan lokasi. Ubin berbeda dapat muncul sesuai konteks, sebagai contoh rumah versus kerja. Lalu CMB yaitu mengurangi prasangka dan diskriminasi juga meningkatkan penerimaan. Keragaman dalam tim bisa membawa konflik awal tetapi juga peluang inovasi. Selanjutnya dinamika keanekaragaman, yaitu dalam jangka panjang, tim beragam yang mampu mengelola perbedaan akan lebih kreatif, terbuka, dan berprestasi tinggi. Kemudian keragaman fungsional yaitu skill dan pengalaman dapat meningkatkan kreativitas kerja dan kinerja jika dikelola dengan baik. Keragaman nyata dan keragaman yang dapat dirasakan, salah satu contohnya adalah persepsi tidak adil muncul yang dapat memicu masalah.
Selanjutnya ada pula keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam organisasi. Keberagaman sendiri dalam organisasi dapat mencakup perbedaan latar belakang, budaya, gender, dan agama. Hal ini dapat menjadi sumber kekuatan baru karena mendorong munculnya ide-ide baru, kreativitas, serta peningkatan kerja. Namun, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, manajemen keberagaman sangat penting dalam menjaga keseimbangan di tempat kerja. Baik, selanjutnya adalah keberagaman dalam tim. Keberagaman dalam tim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tim yang heterogen dan yang kedua ada tim yang homogen. Keberagaman dalam tim ini terlihat dari komposisi anggotanya. Tim yang heterogen ini biasanya kaya ide dan lebih inovatif karena setiap anggotanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, adapun tantangannya adalah potensi konflik yang lebih besar karena adanya perbedaan pendapat. Terus, kalau tim yang homogen ini lebih stabil, mudah bekerja sama dan jarang terjadi konflik. Tetapi, ide yang muncul ini cenderung terbatas. Artinya, keberagaman perlu dikelola agar kelebihan dari tim heterogen bisa dimaksimalkan tanpa menimbulkan masalah besar. Selanjutnya ada perspektif budaya. Perbedaan budaya itu menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi cara kerja organisasi. Menurut Hofstede, dimensi budaya meliputi jarak kekuasaan, individualisme, hingga orientasi jangka panjang. Sementara itu, Globe memperluas kajian dengan menambahkan aspek seperti kesetaraan gender, orientasi kerja, dan kemanusiaan. Selain itu, budaya suatu masyarakat juga bisa bersifat ketat, dengan norma yang sangat kuat atau longgar, yang lebih fleksibel dan toleran. Pemahaman perspektif ini penting agar organisasi bisa menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang berbeda-beda. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Keberagaman juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor lain seperti agama, ekspatriasi, dan kecerdasan budaya. Agama itu misalnya dapat menentukan praktik kerja, termasuk aturan berpakaian dan hari libur keagamaan. Bagi karyawan ekspatriat yang ditempatkan di negara lain, proses adaptasi menjadi tantangan besar yang membutuhkan dukungan organisasi. Karena itu, kemampuan yang disebut cultural intelligence atau kecerdasan budaya sangat diperlukan, yaitu kemampuan memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri di lingkungan multikultural. Hal ini membantu menjaga keharmonisan sekaligus meningkatkan efektivitas kerja tim. Materi selanjutnya adalah strategi manajemen keberagaman atau DEI. Untuk mengelola keberagaman, organisasi bisa menerapkan strategi DEI, yaitu Diversity, Equity, dan Inclusion. Diversity berarti menghargai perbedaan, baik dari sisi latar belakang, budaya, maupun cara berpikir. Equity memastikan adanya kesempatan yang adil, sehingga semua orang memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Inclusion menciptakan rasa diterima, di mana setiap individu itu merasa dihargai sebagai bagian dari organisasi. Dengan strategi ini, keberagaman tidak hanya diakui, tetapi benar-benar menjadi kekuatan yang mendukung produktivitas organisasi. Baik, materi selanjutnya adalah aksi afirmatif dan inklusi. Selain strategi DEI, ada juga nih program aksi afirmatif dan inklusi yang dapat diterapkan di organisasi. Aksi afirmatif itu bertujuan memberi kesempatan kerja yang adil bagi kelompok rentan. Sementara inklusi itu menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja, di mana semua orang itu bisa merasa dihargai, diterima, dan dilibatkan. Contohnya, biasa kita lihat pada Walmart di Amerika yang meluncurkan program khusus untuk veteran militer dengan target ratusan ribu tenaga kerja. Program ini bertujuan tidak hanya untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi juga memberi dukungan bagi keluarga veteran, tunjangan kesehatan, dan pelatihan karir. Dari sini kita bisa melihat bahwa keberagaman dan inklusi bukan hanya teori, tetapi bisa diwujudkan dalam program nyata yang berdampak luas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang landasan teoritis. Poin pertama, teori identitas in group umum. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dan bias antar kelompok dapat dikurangi dengan membangun identitas kolektif yang lebih luas. Dalam konteks organisasi, ketika karyawan dari berbagai latar belakang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari satu tim atau satu perusahaan, batas-batas antar kelompok, misalnya berdasarkan etnis, gender, atau status sosial menjadi kabur.
Implikasi dalam organisasi, manajemen perlu mendorong nilai dan tujuan bersama yang inklusif sehingga setiap individu merasa dirinya bagian penting dari organisasi. Poin kedua yaitu hipotesis kontak. Hipotesis kontak diperkenalkan oleh Gordon Allport. Teori ini berargumen bahwa interaksi langsung antara anggota kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka dan diskriminasi. Namun, efektivitasnya bergantung pada kondisi tertentu, yaitu status yang setara, tujuan bersama, kerjasama antar kelompok, serta dukungan norma atau otoritas. Implikasi dalam organisasi, program lintas tim, mentoring inklusif atau kerja sama proyek antar departemen dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat inklusi selama dikelola dalam kondisi yang setara dan adil. Ya, masuk ke slide berikutnya yaitu praktik budaya dan keberagaman. Poin pertama, keberagaman sebagai strategi bisnis. Keberagaman bukan hanya sekedar isu etis atau moral, tetapi merupakan strategi organisasi yang mampu meningkatkan daya saing. Organisasi yang memiliki tenaga kerja beragam lebih mudah memahami kebutuhan pasar yang juga beragam. Selain itu, perbedaan latar belakang menghasilkan cara pandang yang unik dan memperkaya proses pemecahan masalah. Keberagaman sebagai strategi bisnis ini menghasilkan dampak positif, antara lain: 1. Meningkatkan reputasi. Organisasi dianggap progresif, peduli keadilan sosial, dan menarik bagi talenta terbaik. Poin kedua, meningkatkan inovasi. Perbedaan perspektif mendorong ide-ide kreatif. Poin ketiga, meningkatkan kinerja tim. Keberagaman gaya berpikir memperkuat kolaborasi dan solusi yang lebih komprehensif. Masuk ke poin kedua yaitu budaya organisasi terbuka membuat keberagaman lebih efektif. Budaya organisasi yang terbuka berfungsi sebagai wadah yang memastikan keberagaman dapat berjalan efektif. Tanpa budaya inklusif, keberagaman justru beresiko menimbulkan segregasi dan konflik. Ciri budaya terbuka antara lain: 1. Menghargai pendapat dari semua anggota tanpa memandang latar belakang. 2. Menyediakan ruang aman bagi karyawan untuk menyuarakan ide. Ketiga, mengedepankan transparansi, empati, dan komunikasi dua arah. Masuk ke slide selanjutnya yaitu implikasi bagi manajer. Poin pertama, kesadaran terhadap bias dan stereotip. Manajer perlu memahami bahwa bias, baik yang disadari maupun tidak disadari, dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mulai dari rekrutmen, promosi, penilaian kinerja, hingga pemberian kesempatan pelatihan. Poin kedua, pengambilan keputusan berbasis bukti. Keputusan yang adil harus didasarkan pada data, indikator kinerja, dan kriteria objektif, bukan preferensi pribadi atau stereotip. Hal ini dapat mengurangi diskriminasi sistemik. Contoh, manajer yang melibatkan semua anggota tim dalam diskusi, bukan hanya kelompok dominan, sehingga keberagaman menjadi kekuatan organisasi. Masuk ke slide berikutnya yaitu kesimpulan. Keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam organisasi merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan produktif. Keberagaman menghadirkan perbedaan latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang memperkaya ide serta inovasi. Sedangkan kesetaraan memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Sementara inklusi menekankan pentingnya penerimaan dan penghargaan terhadap setiap anggota organisasi agar mereka merasa dihargai serta dilibatkan. Ketiga aspek ini bila diterapkan secara konsisten mampu meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memperkuat hubungan antar individu dalam mencapai tujuan bersama. Masuk ke slide berikutnya yaitu evaluasi. Penerapan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam organisasi masih sering menghadapi tantangan seperti adanya bias, stereotip, serta resistensi dari individu atau kelompok yang kurang terbuka terhadap perbedaan. Selain itu juga, upaya organisasi terkadang hanya sebatas formalitas tanpa strategi yang nyata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, organisasi perlu memperkuat kebijakan, pelatihan, serta budaya kerja yang mendukung nilai DEI, Diversity, Equity, Inclusion, agar tidak hanya sekedar menjadi slogan tetapi benar-benar tercermin dalam praktik sehari-hari, sehingga manfaatnya dapat dirasakan baik oleh individu maupun organisasi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.